Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung ya pada kesempatan kali ini ya. Kita akan sharing-sharing kembali tentang asuhan kebidanan pada masa nifas. Nah, tentunya harapannya teman-teman masih bersemangat ya untuk mengikuti materi kali ini. Oke, saya share dulu ya untuk materinya. Oke, sudah terlihat ya untuk materinya. Oke, kita akan membahas asuhan masa nifas. Kita mulai dari pengertian dulu, ya, pengertian dari masa nifas, yang mana masa nifas ini berasal dari bahasa Latin, yaitu pur, yang artinya bayi, dan parous, ya, yang artinya melahirkan atau masa setelah melahirkan. Nah, kemudian di sini adalah asuhan kebidanan pada masa nifas, yaitu adalah penata laksanaan asuhan yang diberikan pada pasien mulai saat dari setelah lahirnya bayi sampai dengan kembalinya tubuh dalam keadaan seperti sebelum hamil atau mendekati keadaan sebelum hamil. Jadi di sini asuhannya berkelanjutan ya, tadi setelah kelahiran bayinya. Nah, kita memberikan penata laksanaan juga sampai dengan kembalinya tubuh sampai dengan keadaan sebelum hamil. Nah, kemudian ada beberapa referensi ya yang mengemukakan bahwasanya masa nifas itu adalah masa yang dimulai setelah persalinan selesai dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Nah, ini berlangsungnya dalam waktu kurang lebih 6 minggu. Nah, ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018. Kemudian ada juga yang mengemukakan bahwasanya masa nifas itu adalah masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya. Jadi memang ada beberapa referensi gitu ya, yang satu dengan yang lain sebenarnya saling berkaitan atau kurang lebih sama gitu ya. Kemudian untuk referensi selanjutnya yaitu masa nifas atau puerperium ya, adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil. Dan secara normal masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Nah, ini juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, untuk yang referensi selanjutnya yaitu adalah mengemukakan masa nifas itu adalah jangka waktu 6 minggu yang dimulai setelah melahirkan bayi sampai pemulihan kembali organ-organ reproduksi seperti sebelum kehamilan. Jadi memang saling berkaitan ya satu dengan lain dan hampir sama. Oke, selanjutnya sebenarnya apa sih tujuan kita memberikan asuhan pada masa nifas ini? Nah, tentunya sangat penting sekali ya. Yang pertama adalah kita membantu ibu dan pasangan selama masa transisi awal dalam pengasuhan anak. Jadi tadi ya transisi dari setelah pasangan tersebut memasuki kehamilan, kemudian persalinan. Nah, sekarang transisi dalam pengasuhan dari anak. Jadi tidak semua ibu itu bisa melakukan hal tersebut ya, melakukan pengasuhan anak atau pengasuhan bayi gitu. Jadi memang perlu adaptasi. Nah, di sini peran kita sebagai bidan adalah membantu dan memfasilitasi ibu dalam masa tersebut. Yang kedua adalah menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis tadi. Nah, jadi selain fisiknya ya, kembalinya organ-organ reproduksi, jadi membantu ibu dalam hal tadi ya, fisiknya kembali lagi dari bagaimana menyusuinya, kemudian organ genetalnya, nah untuk kembali lagi. Nah,
dan juga gitu ya, kita memfasilitasi untuk kesehatan psikologisnya, yaitu bagaimana support kita dalam memberikan dukungan ibu dalam masa nifas ini. Kemudian mencegah dan mendeteksi dini dari komplikasi pada ibu nifas. Nah, kita juga banyak hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi komplikasi pada saat nifasnya. Lalu merujuk ke tenaga ahli bila diperlukan. Jadi ketika memang mungkin dalam tadi persalinannya ya, persalinannya sudah ada penyulit. Nah, biasanya memang itu adalah warning buat kita bidan untuk melakukan perawatan yang lebih intensif lagi. Nah, namun apabila memang sudah mengarah ke komplikasi, nah ini perlulah kita melakukan perujukan. Nah, perujukan ini haruslah yang tepat waktu ya, tepat waktunya. Jadi jangan sampai kita tunda-tunda apabila memang itu sudah bukan menjadi wewenang kita atau pelayanan tingkat misalkan PMB ataupun puskesmas tidak memadai. Nah, tentunya kita harus melakukan rujukan kepada vaskes yang lebih memadai. Selanjutnya yaitu mendukung dan memperkuat keyakinan diri ibu dan memungkinkan melaksanakan perannya sebagai orang tua. Nah, di sini karena perlu adaptasi tadi ya, jadi kita mensupport ibunya untuk ibunya agar lebih percaya diri. Jadi di sini kita perannya juga membantu dalam misalkan perawatan dari bayinya tadi itu. Sehingga ibunya bisa merasa yakin bahwa dirinya adalah siap untuk berperan menjadi orang tua. Untuk selanjutnya yaitu memberikan pelayanan KB. Tentunya nanti ada pilihan-pilihan ya KB-nya untuk ibu-ibu pada masa nifas dan menyusui ya. Jadi nanti di sini kita juga memberikan fasilitas juga untuk ibunya untuk mengetahui apa saja KB yang cocok untuk ibunya. Nah, ini untuk masa nifas yaitu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah puerperium dini, kemudian puerperium intermedial, dan remote puerperium. Yang mana puerperium dini adalah masa pemulihan ya. Ibu telah diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan atau mobilisasi ya, mulai mobilisasi. Di sini waktunya adalah 0 sampai dengan 24 jam postpartum. Nah, di fase ini juga perlu dilakukan pemantauan secara rutin ya untuk kontraksi dari uterus ibunya, kemudian perdarahannya atau yang keluar ya, kemudian kandung kemihnya, lalu tekanan darahnya dan suhu dari ibunya. Yang mana hal-hal ini harus kita lakukan untuk mencegah atau untuk mencegah terjadinya komplikasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah puerperium intermedial, yang mana ini adalah masa pemulihan organ-organ reproduksi secara menyeluruh selama kurang lebih 6 minggu. Jadi dimulai tadi ya, tentunya ini kan bertahap ya. Jadi mulai dari involusi uterusnya ya kan sampai dengan organ-organ seperti vulva dan vagina yang nantinya akan kembali atau pulih seperti sebelum hamil. Kemudian untuk yang terakhir adalah remote puerperium. Ya, di sini adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan yang sempurna secara bertahap, terutama jika selama masa hamil dan bersalin ibu mengalami komplikasi. Nah, waktu untuk sehat ini bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi tergantung dari seberapa besar komplikasi yang memang dihadapi ibu saat masa kehamilan dan persalinannya. Nah, ini biasanya misalkan ibunya ada hipertensi gitu ya, hipertensi. Nah, ini nanti mungkin ketika hipertensinya itu hipertensi saat kehamilan ya akan hilang setelah persalinan itu terjadi.
Nah, ini untuk perubahan fisiologis dan psikologis ya pada masa nifas. Tentunya pada perubahan fisiologisnya nanti akan ada perubahan pada sistem kardiovaskulernya, kemudian sistem reproduksinya, lalu sistem pencernaan, perkemihan, tanda-tanda vital, dan ini sudah ya sistem kardiovaskuler. Oke, kita mulai dari perubahan yang ada pada sistem kardiovaskuler. Nah, pada sistem kardiovaskuler ini tentunya nanti denyut jantung dan volume serta curah jantung akan meningkat setelah melahirkan. Karena apa? Ya, karena tadi adanya berhentinya ya atau terhentinya aliran darah ke plasenta, yang mana hal tersebut mengakibatkan beban dari jantung tersebut meningkat. Nah, di sini akan diatasi dengan hemokonsentrasi sampai volume darah tersebut kembali ke dalam keadaan normal dan ke ukuran seperti semula. Jadi kembali lagi seperti sebelum kehamilan. Nah, untuk selanjutnya adalah perubahan dalam sistem reproduksi. Nah, di mana di sini adalah uterus ya. Uterus yang kita ketahui pada saat hamil ya, terjadi pembesaran yang secara maksimal gitu ya. Kemudian berangsur-angsur akan melakukan involusi atau mengecil gitu ya. Jadi tadi involusinya dimulai dari setelah bayi lahir ya. Bayi lahir biasanya bayi itu tingginya fundus uterunya itu 2 jari di bawah PX gitu ya, atau 3 jari di bawah PX. Nah, itu akan mengecil. Nah, ini ya. Ketika bayi lahir fundus uteri setinggi pusat. Nah, ini ketika bayi sudah lahir, maka beratnya kurang lebih 1000 gram. Kemudian selanjutnya ya, di akhir kala 2, tentunya setelah si plasentanya lahir ya. Dan ini tinggi fundus uterinya teraba 2 jari di bawah pusat. Nah, ini beratnya kurang lebih 750 gram. Kemudian 1 minggu atau seminggu postpartum ya, tinggi fundus uterinya akan teraba di pertengahan antara simfisis dengan dengan beratnya adalah 500 gram. Jadi ini juga sudah mulai mengecil lagi ya. Tadi 2 jari, kemudian ini pertengahan. Lalu untuk 2 minggu postpartum, tinggi fundus uterinya tidak teraba di atas simfisis dengan berat berat uterusnya 350 gram. Kemudian pada 6 minggu tentunya akan lebih mengecil lagi ya. Nah, ini beratnya hanya sekitar 50 gram. Jadi memang ada tahapan untuk involusi dari uterusnya. Nah, ini untuk tabelnya ya, mungkin lebih mudah untuk dimengerti ya. Tadi setelah plasenta lahir setinggi pusat ya, kemudian 7 hari atau 1 minggu antara pertengahan pusat dan simfisis. Kemudian pada saat 2 minggu ini biasanya sudah tidak teraba lagi ya. Kemudian saat 6 minggu ini akan normal kembali seperti sebelum hamil. Nah, untuk selanjutnya yaitu lokea. Nah, apa sih lokea itu? Nah, lokea itu adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina dalam masa nifas. Jadi ini adalah pengeluaran dari kavum uteri. Oke, tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya ketika kita melakukan pemeriksaan pada lokeanya. Nah, tentunya ini yang perlu diperhatikan ya. Pertama adalah lokea itu keluar sesuai dengan waktunya gitu. Nah, yang pertama adalah lokea rubra, yang mana lokea rubra ini waktunya di
1 sampai dengan 3 hari postpartum. Nah, untuk warnanya adalah merah, kemudian ciri-cirinya dia berisi dari darah segar ya, dan sisa selaput ketuban serta sel-sel desi-2, Vernica seosa, lanugo, dan meconium. Jadi ini memang masih deres-deresnya biasanya. Di hari 1 sampai 3 postpartum. Nah, untuk selanjutnya, nah ini biasanya kita temukan pada KN2 ya. Di sini Lochia sanguinolenta, yaitu keluar di hari 3 sampai dengan 7 postpartum. Nah, ini biasanya berwarna merah kekuningan ya, dan isinya darah serta lendir. Jadi biasanya memang sudah berangsur mulai merahnya sedikit memudar. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah Lochia serosa, yang mana waktu pengeluarannya di 7 sampai dengan 14 hari postpartum. Nah, ini bisa berwarna merah jambu, kemudian ke kuning. Jadi sudah mulai pudar lagi. Nah, di sini isinya cairan serum, jaringan desi-2, kemudian leukosit, serta eritrosit. Nah, untuk yang terakhir yaitu Lochia alba, yang mana 2 minggu postpartum. Jadi sampai dengan ini ya 2 minggu postpartum atau 28 hari. Nah, ini sudah berwarna putih. Nah, ini cairan putih ini seperti krim yang mana terdiri dari leukosit serta sel-sel desi-2. Nah, ini adalah fisiologis pada ibu nifas. Nah, namun ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang biasanya muncul pada saat masa nifas. Yang pertama adalah Lochia purulenta, yang mana ini adalah tanda-tanda adanya infeksi. Nah, biasanya selain Lochia-nya berbau ya, keluaran cairannya berbau busuk. Nah, ini saat kita melakukan pemeriksaan ya, ini sangat bisa diidentifikasi sekali untuk Lochia purulenta ini. Kemudian ada Lochia statis ya, ini atau Lochia-nya tidak lancar keluarnya. Nah, untuk selanjutnya sistem dari organ reproduksi yaitu serviks, yang mana serviks ini segera setelah melahirkan, serviks menjadi lembek, kendur, terkulai dan berbentuk seperti corong ya tadi ya, karena setelah ada pengeluaran dari bayi gitu ya, maka dia akan berbentuk seperti corong. Jadi memang membesar dan mengerucut. Kemudian hal ini disebabkan oleh korpus uteri yang berkontraksi sedangkan serviksnya tidak berkontraksi, sehingga perbatasan antara korpus dan serviks uteri berbentuk cincin. Nah, ini untuk warna serviksnya merah kehitam-hitaman dan karena penuh dari pembuluh darah. Nah, ini biasanya ya saat kehamilan warnanya itu berubah agak kebiruan ya. Itu adanya tanda ceklik. Kemudian saat nifas ternyata dia akan berubah menjadi serviksnya kehitaman ya. Kemudian segera setelah bayi lahir, tangan pemeriksa masih dapat dimasukkan 2 sampai dengan 3 jari. Dan setelah 1 minggu hanya 1 jari saja yang dapat masuk. Namun selesai involusi, nah ini ya, ostium eksternumnya tidak sama seperti sebelum hamil. Tentunya ada perbedaan ya. Walaupun akan kembali lagi ya sebelum hamil, tapi tentunya akan ada perbedaan gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu vulva dan vagina, yang mana vulva dan vagina ini akan mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Dia karena bayinya menekan di daerah vulva dan vagina. Nah, ini pada beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan yang kendur, gitu ya. Nah, namun setelah 3 minggu, vulva dan vagina akan kembali kepada keadaan tidak hamil dan ruge dalam vaginanya secara berangsur akan muncul kembali
sementara labianya akan menjadi menonjol. Ini nanti kita akan bisa lihat pada saat pemeriksaan pada bagian vulva dan vaginanya. Nah, selanjutnya adalah bagian payudara, yang mana proses menyusui ini mempunyai dua mekanisme fisiologis ya, yaitu produksi ASI dan sekresi susu atau let down. Nah, selama 9 bulan masa kehamilan, kemudian jaringan payudaranya tumbuh, menyiapkan fungsinya untuk menyediakan ASI ya untuk si bayinya. Nah, setelah melahirkan, ketika hormon yang dihasilkan plasenta ini tidak ada lagi untuk menghambat kelenjar pituitari ya, akan mengeluarkan hormon prolaktin. Nah, selanjutnya, ketika bayi menghisap puting, akan ada refleks dan merangsang dari lobus posterior dari pituitari ya, untuk mensekresikan hormon dari oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini yang nantinya akan merangsang dari refleks let down-nya atau mengalir ya, sehingga menyebabkan ejeksi atau pengeluaran ASI melalui sinus aktiverus payudara ke duktus yang terdapat pada puting. Nah, ketika ASI dialirkan karena isapan bayi atau dengan dipompa sel-sel acininya ya, terangsang untuk menghasilkan ASI lebih banyak. Jadi memang edukasi yang kita berikan kepada ibu-ibu yang setelah melahirkan atau ibu nifas ya, kita edukasikan bahwasannya ASI ini memang diproduksi sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan nutrisi dari bayinya. Jadi harapannya ibunya tersebut bisa menyusui secara eksklusif gitu ya. Walaupun pada awal-awal kehamilan mungkin ada ASI-nya yang belum keluar secara sempurna. Nah, di situ juga kita support si ibu tersebut bagaimana untuk breast care ya, memfasilitasi untuk misalkan bisa pijat oksitosin ya, di situ bisa merangsang dari pengeluaran si hormon oksitosin tersebut sehingga bisa merangsang pengeluaran dari produksi ASI. Nah, selain itu juga ada perubahan psikologis pada masa nifas ya, yang mana periode postpartum ini menyebabkan beberapa ibu ya stres emosional, apalagi ini adalah ibu-ibu baru ya yang mana belum ada pengalaman atau minim pengalaman, mungkin hanya referensinya dari membaca internet mungkin ya, tapi apabila membacanya yang kurang tepat atau referensi atau sumbernya belum tepat gitu juga nanti kan juga akan menimbulkan persepsi yang berbeda juga. Nah, jadi di sini kita memfasilitasi ibu ya tersebut agar stresnya bisa terkontrol. Nah, jadi di sini kita melakukan edukasi lagi gitu. Nah, bahkan lebih menyulitkan bila terjadi perubahan fisik yang hebat. Nah, mungkin yang dialami perubahan fisiknya memang banyak ya. Mungkin dari perubahan dari berat badannya. Nah, biasanya banyak sekali ibu-ibu yang kurang percaya diri setelah persalinan. Jadi semuanya kayak kendur gitu ya, mengembang gitu. Nah, di sini peran kita ya tadi itu selain edukasi juga sebagai supporting dari si ibu tersebut. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi dari suksesnya masa transisi, nah menjadi orang tua pada saat masa postpartum. Yang pertama adalah respon dan dukungan dari keluarga maupun teman, kemudian hubungan antara pengalaman melahirkan dan harapan serta aspirasi ya. Yang ketiga yaitu pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lain, kemudian adalah pengaruh dari budaya. Oke, untuk masa adaptasinya ya, adaptasi psikososialnya, ya ini menurut Rubin, setelah melahirkan ibu akan melalui fase-fase. Nah, yang pertama adalah fase
atau masa talking in. Nah, fokus yang di mana di sini adalah fokus pada diri sendiri. Nah, di sini memang support kita kepada si ibu ya. Jadi kita memberikan edukasi kepada keluarganya juga ya. Jadi tidak hanya berfokus kepada si bayinya. Jadi ibunya ini juga butuh perhatian gitu ya, butuh support agar ibu tersebut percaya diri. Nah, untuk yang selanjutnya adalah masa talking on, yang mana di sini adalah fokus kepada bayinya. Nah, di sini ketika ibunya sudah bisa percaya terhadap dirinya sendiri, nah di sini peran kita masuk kembali. Nah, untuk tadi ya mengajarkan bagaimana cara perawatan dari si bayi. Nah, untuk masa yang ketiga ada masa letting go, yaitu mengambil alih tugas sebagai ibu tanpa bantuan dari nakes. Nah, di sini biasanya sudah bisa beradaptasi akan perannya sebagai seorang ibu. Nah, ini ya. Di sini adalah masa talking in ya, yang mana berfokus kepada diri sendiri. Nah, masa ini biasanya 1 sampai dengan 3 hari. Nah, pasca persalinan, di sini ibu baru lahir sangat bersifat pasif dan sangat tergantung pada dirinya atau trauma. Nah, segala energinya difokuskan ke kekhawatiran terhadap badannya. Dia akan bercerita tentang persalinannya secara berulang-ulang. Nah, di sini kita jadi tidak boleh mengecilkan dari si ibu tersebut, karena sebenarnya perannya ibu tadi juga besar ya nantinya dengan kita support ibunya. Nah, di sini dia bisa atau akan mulai menerima dirinya dan tentunya kalau ibunya ini stres, nah tentunya akan berpengaruh juga pada ASI-nya. Jadi di sini adalah kita harus support dan mendengarkan dari apa yang ibu itu rasakan. Oke, selanjutnya di mana masa talking on ya. Di sini adalah masa tadi fokus kepada bayinya, di sini adalah hari ke-3 sampai dengan 10 pasca persalinan, yang mana ibu menjadi khawatir tentang kemampuannya merawat bayi dan menerima tanggung jawabnya sebagai ibu, dan bayinya semakin besar. Nah, perasaan yang sangat sensitif sehingga mudah tersinggung jika berkomunikasi kurang berhati-hati. Nah, jadi di sini kita juga tidak boleh judgement ya. Jadi kita di sini memang harus benar-benar heart to heart ya untuk memberikan edukasi. Jadi bagaimana cara perawatan bayi itu ya, di bagaimana agar menjaganya tetap hangat gitu ya. Kemudian bagaimana cara menyusui yang baik. Di situ kita pelan-pelan untuk mengedukasikannya kepada ibu. Jadi di mana ibu tersebut menjadi percaya diri yang nantinya akan bisa tadi di masa yang selanjutnya agar tugasnya sudah diambil alih semua oleh si ibu tersebut. Nah, ini ya, itu masa letting go yang mana mengambil alih tugas sebagai ibu tanpa bantuan nakes. Nah, di fase ini merupakan fase penerimaan tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung pada hari ke-10 setelah melahirkan. Nah, ibu mengambil langsung tanggung jawab dan merawat bayinya. Dia harus menyesuaikan diri dengan tuntutan ketergantungan bayinya dan interaksi terhadap sosial. Nah, ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan tersebut. Nah, keinginan untuk merawat diri dan bayinya meningkat pada fase ini. Jadi memang diperlukan tadi ya, diperlukan fase-fase yang mana kita harus peka gitu ya. Jadi bagaimana keluarga juga selain kita sebagai nakes dan tentunya kita juga melibatkan peran dari keluarganya dalam dukungan, dalam membantu gitu ya, membantu perawatan. Nah, di situ nanti pada hari ke-10 biasanya sudah si ibu tersebut akan mengambil tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Nah, ini untuk kebutuhan dasar ibu masa nifas. Yang pertama adalah nutrisi dan cairan, kemudian ambulasi, lalu eliminasi, miksi, defekasi, lalu menjaga kebersihan dari dirinya. Oke, kita mulai dari kebutuhan nutrisi dan cairan ya.
Tentunya untuk nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu nifas ini haruslah bergizi atau bermutu tinggi ya, yang mana cukup kalorinya. Nah, kalori yang baik ini tentunya akan mendukung dari proses metabolisme tubuh ya, dan kerja dari organ tubuh serta produksi dari pembentukan ASI. Nah, untuk wanita dewasa memerlukan kurang lebih 2020 kalori. Nah, sedangkan untuk ibu menyusui akan sama dengan wanita dewasa namun ditambahkan 700 kalori. Nah, kalori pada 6 bulan pertama kemudian akan ditambahkan 500 kalori untuk bulan selanjutnya. Jadi memang ini harus diperhatikan ya. Ini mungkin memang tadi adaptasi dari tubuhnya ya, merasa gendut. Nah, tapi di sini juga kita harus mengkomunikasikan, menginformasikan kepada ibu bahwasanya ibu ini juga harus butuh nutrisi yang cukup untuk pemulihan agar mencapai tahapan yang sesuai diinginkan. Jadi ya selain untuk si ibunya, organ-organ ibunya, tapi juga untuk pembentukan dari ASI-nya. Nah, ini untuk gizi ibu menyusui tadi ya, tambahan 500 kalori tiap harinya. Nah, ini makanan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Minum setidaknya 3 liter setiap hari. Nah, ini dianjurkan untuk minum setiap kali menyusui. Jadi, karena pada ibu-ibu menyusui cepat sekali lapar ya. Mungkin ketika menyusui itu memang yang diberikan kepada bayinya itu juga cukup banyak ya. Nah, makanya di sini adalah harus dietnya berimbang. Jadi tidak boleh diet ketat gitu ya. Karena dia harus juga memikirkan kebutuhan asupan untuk si bayinya. Nah, kemudian pil zat besi harus diminum untuk menambahkan zat gizi setidaknya 40 hari pasca bersalin. Nah, biasanya memang diberikan tablet FE dari si ibu bidannya. Kemudian minum vitamin A 200.000 unit ya, agar bisa memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI juga. Nah, ini untuk kebutuhan karbohidrat dianjurkan konsumsinya mengandung 50 sampai dengan 60% karbohidrat. Nah, ini adalah laktosa gula susu adalah bentuk utama dari karbohidrat yang ada dalam jumlah besar dibandingkan susu sapi. Nah, untuk selanjutnya yaitu lemak, yang mana lemak ini dibutuhkan 25 sampai dengan 35% dari total makanan. Nah, lemak ini akan menghasilkan kira-kira setengah kalori yang diproduksi oleh air susu ibu. Nah, selanjutnya untuk protein. Protein ini diperlukan dalam masa nifas sekitar 10 sampai dengan 15% ya. Utamanya untuk protein ini adalah untuk ASI ya, adalah whey, yang mana whey ini mudah dicerna sehingga mudah diserap dalam aliran darah si bayi. Nah, sumber-sumbernya dari mana saja? Yang pertama untuk protein nabati dihasilkan dari tahu, tempe, dan kacang-kacangan, lalu juga hewani dari daging, ya daging sapi, kemudian ikan, telur, hati, otak, usus, limfa, udang, dan kepiting. Jadi ini bisa dijadikan pilihan yang dikonsumsi ibu selama masa nifasnya. Nah, kemudian untuk kebutuhan mineral dan vitamin ya, tentunya fungsi vitamin dan mineral ini sangatlah penting ya untuk membantu melancarkan metabolisme tubuh. Ya, vitamin dan mineral ya yang paling mudah menurun kandungan dalam vitamin B6, tiamin, dan asam folat, serta kalsium, seng, serta magnesium. Nah, untuk kadar vitamin B6, tiamin, dan asam folat dalam air susu ini langsung berkaitan dengan diet dan asupan suplemen yang dikonsumsi oleh tubuh. Nah, untuk cairan ya, fungsi cairan tentunya sebagai pelarut zat gizi dalam proses metabolisme tubuh, dan minumlah cairan yang cukup untuk membantu tubuh
agar tidak dehidrasi. Nah, selain tidak dehidrasi juga tadi karena akan ada hubungannya dengan pengaruh dari produksi ASI. Jadi memang harus banyak minum untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan menjaga kebersihan diri. Ya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan alat genital, kemudian pakaian, kebersihan rambut, kebersihan tubuh, serta menjaga kebersihan dari vagina, lalu istirahatnya, dan seksualnya. Nah, tentunya untuk kebersihan genitalia ini penting diperhatikan ya untuk ibu-ibu yang dengan jahitan atau tadi ada luka pada perineumnya. Nah, itu harus lebih intensif lagi ya. Jadi memang harus sering harus dijaga kelembapannya. Misalkan saat setelah BAK atau buang air kecil ya, setelah pipis dikeringkan di area genitalianya agar tetap kering. Nah, kemudian saat pipis diharapkan juga untuk ganti pembalut. Jadi biar tidak lembab gitu ya, lebih sering ganti pembalut. Kemudian juga untuk cara ceboknya. Nah, cara ceboknya perlu diperhatikan dari depan, dari arah depan ke belakang. Jadi tidak berulang-ulang gitu ya. Jadi memang dari depan dulu, kemudian di belakang. Jadi harapannya mikroorganisme yang berada di daerah anus gitu ya, atau setelah kita BAB gitu ya, tidak ke areal depan gitu. Jadi untuk mencegah juga atau meminimalisir terjadinya infeksi. Kemudian pakaiannya, nah ini ya diharapkan juga mungkin kalau dulu menggunakan apa ya namanya itu, jarik yang ketat, kemudian dibebat di bagian perutnya. Nah ini sebenarnya kan kalau dibebatnya terlalu rapat gitu ya, itu juga akan menimbulkan sesak ya. Nantinya peredaran darahnya juga akan tidak lancar. Nah, ini juga perlu kita edukasikan kepada ibu tersebut. Nah, mungkin boleh menggunakan bebat gurita dan itu pun tidak terlalu kencang gitu ya. Karena kan mungkin banyak ibu-ibu yang merasa risih, Bu, apa ya, perutnya karena bergelambir-gelambir gitu ya. Atau merasa tidak kencang gitu kan perutnya, jadi harapannya diberikan gurita, tapi yaitu jangan terlalu kencang. Kemudian juga kebersihan rambut, kebersihan tubuh, nah ini ya mandinya. Jadi jangan khawatir luka tersebut itu nanti basah gitu ya. Walaupun basah, setelah basah harus dikeringkan gitu. Jadi mungkin pada area genitalianya ya. Jadi setelah basah memang harus segera dikeringkan, jangan sampai lembab keadaannya. Tadi ini yang menjaga kebersihan dari vaginanya. Kemudian istirahatnya juga perlu diperhatikan gitu ya. Diusahakan ketika bayinya tidur si ibu tersebut juga ikut tidur, karena kalau bayinya tidur, ibunya melakukan aktivitas yang banyak gitu ya, nanti dikhawatirkan ibunya juga akan kecapean. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh pada produksi dari ASI juga. Kemudian seksual, nah untuk seksual ini kita edukasikan memang ketika si lokeanya juga sudah tidak ada gitu ya, sudah bersih kalau kita istilahnya ya, sudah bersih dan tentunya ketika ada luka jahitannya juga sudah sembuh gitu. Nah, ini untuk kunjungan pada masa nifas ya, KF-nya kita kembali lagi KF-nya sampai 4, yang sebelumnya ya, sebelum 2020 kita hanya ada 3. Nah, ternyata sekarang kembali lagi KF-nya ada 4. Nah, untuk KF1 yang mana periodenya 6 jam sampai dengan 2 hari pasca persalinan, kemudian KF2 yaitu periode 3 hari sampai dengan 7 hari postpartum, lalu di KF3 di 8 hari sampai dengan 28 postpartum, dan KF4 di 29 sampai dengan 40 hari postpartum. Nah, di sini untuk kunjungan 1 atau KF1 tujuannya apa? Yang pertama adalah mencegah
perdarahan masa nifas atau atonia uteri. Jadi ini di 6 jam sampai dengan 2 hari postpartum ya. Jadi kemudian mencegah terjadinya atonia uteri, lalu mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan dan rujuk bila perdarahannya berlanjut. Nah, misalkan ternyata ada hal yang tidak bisa ditangani. Nah, makanya di sini kita perlu melakukan rujukan. Selanjutnya yaitu memberi konseling pada ibu atau salah satu keluarganya bagaimana mencegah perdarahan pada masa nifas atau pengenalan dari atonia uteri. Tadi ya kalau atonia uteri kita bisa lihat atau kita bisa periksa dari kontraksi uterusnya. Jadi diajarkan ibunya untuk mengetahui bagaimana kontraksi yang baik. Nah, kontraksi yang baik tentunya ketika uterusnya keras. Ya. Ketika tidak keras ya dilakukan masas atau masase pada uterusnya. Nah, harapannya agar tidak terjadi perdarahan. Namun apabila di sini anggota keluarganya bisa mengetahui bagaimana kontraksi yang bagus. Nah, tentunya ketika nanti sudah di rumah ya, karena ini sampai dengan 2 hari postpartum ya, ketika mungkin ibunya sudah di rumah. Nah, ketika mengalami hal tersebut ini harus segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian ini adalah pemberian ASI awal atau di sini dimulai dari IMD ya. Jadi kita dukung untuk pemberian ASI sejak dini itu, kemudian melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. Jadi di stimulasi untuk bonding antara ibu dan bayi ini bisa mulai dari pemberian ASI tersebut ya. Jadi adanya skin to skin, nah di situ akan ada bonding antara ibu dan bayinya. Selanjutnya yaitu menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. Nah, salah satunya adalah tadi IMD. Selain itu juga membedong bayinya dan memakaikan topi karena tadi ya, karena bayi itu mudah sekali kehilangan dari suhu panasnya. Jadi diusahakan bayinya agar tetap hangat. Nah, untuk kunjungan kedua, yaitu di 3 hari sampai dengan 7 hari pasca persalinan, di sini memastikan bahwasanya involusi uteri ini berjalan dengan normal. Tadi ya, kita periksa TFU-nya, sudah turun atau belum, ya. Kemudian kita cek untuk kontraksinya, apakah kontraksinya bagus atau tidak, keras atau tidak, ya. Kemudian fundusnya di bawah, maksudnya ini sudah mengecil untuk fundus itu. Kemudian menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal. Jadi di sini juga kita lihat ya, tadi infeksi itu bisa kita lihat mungkin tadi dari lokeanya purulenta, ada tanda-tanda infeksi di situ. Nah, nanti demam salah satu tanda dari infeksi. Nah, misalkan dari luka jahitannya tadi ada kemerahan, ada nanah. Nah, itu berarti ada tanda-tanda dari infeksi. Kemudian memastikan ibu cukup makanan, minuman atau cairan ya, dan istirahatnya cukup. Kemudian ibu menyusui dengan baik dan tidak ada atau tidak memperlihatkan tanda-tanda penyakit. Nah, menyusui tadi kita bisa lihat atau kita bisa tanyakan kepada ibunya bagaimana cara dia menyusui selama di rumah ya. Kemudian memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga tetap hangat dan merawat bayi dalam sehari-hari. Nah, ini tadi ya untuk perawatan tali pusat, kita mengedukasikan untuk tidak memberikan apapun pada tali pusatnya gitu, dan menjaga agar tali pusatnya tetap bersih dan kering. Nah, misalkan asuhan ini juga kita berikan kepada ibunya untuk selalu cuci tangan sebelum memegang si bayinya. Jadi untuk salah satu untuk menghindari dari infeksi pada si anak. Nah, ini juga ya menjaga agar tetap hangat dan memberikan perawatan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya adalah kunjungan ketiga atau KF3.
ini 8 sampai dengan 28 hari pasca persalinan. Nah, tentunya kunjungan ketiga yang merupakan kunjungan dilakukan 2 minggu setelah persalinan, ya, adapun tujuan dilakukannya yang mana sama dengan poin-poin sebelumnya, sama dengan poin-poin ketiga. Nah, ini juga berarti kita harus lihat bagaimana tadi ya TFU-nya apakah masih teraba atau tidak ya, harusnya sudah tidak untuk hari lebih dari 2 minggu ya. Dan perdarahannya kita juga harus periksa. Serta mungkin bila ada laserasi kita cek apakah sudah kering atau belum. Nah, untuk kunjungan keempat yaitu di 29 hari sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Di sini kita menanyakan apakah ada hal-hal yang menyulitkan ibu sejauh ini, sejauh ibu dalam melakukan perawatan si ibu dan bayinya. Ya, mungkin kita tanyakan apakah ada kendala-kendala selama ini, mungkin cara menyusuinya atau ASINya kurang lancar. Nah, ini kita juga tanyakan kembali di sini. Apabila ada, ya kita bantu. Misalkan ada bendungan, ya kita harus lakukan breast care. Nah, kemudian konseling untuk KB secara dini. Karena di sini kan sudah sampai dengan 42 ya, sampai dengan 42 hari pasca persalinan biasanya sudah tidak ada pengeluaran atau tidak ada lokea ya normalnya. Nah, di sini mungkin penyembuhan lukanya juga sudah mulai kering. Nah, mungkin di sini harus diedukasikan untuk penggunaan KB. Dikhawatirkan juga nanti akan adanya seksual ya. Nah, untuk KB ini sebenarnya apabila ibunya memberikan susu secara eksklusif tanpa sufor ya dan menyusuinya lebih dari 8 kali setiap harinya, ini bisa digunakan menjadi KB sampai dengan dia mendapatkan menstruasi lagi. Nah, namun dikhawatirkan ada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan ya. Mungkin kita juga bisa edukasikan KB apa saja yang cocok digunakan untuk ibu nifas dan menyusui. Yang mana tentunya yang tidak menghambat dari produksi si ASI. Nah, ini untuk videonya nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa simak. Nah, kemudian kita langsung ya kepada soal. Nah, ini contoh-contoh kasus yang mungkin nanti akan kita temui ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama yaitu Nyonya N datang ke bidan setelah melahirkan 7 hari dengan tanda-tanda vital normal. Dari hasil pemeriksaan didapatkan pengeluaran dari kemaluan berisi darah lendir dan berwarna merah kekuningan. Nah, untuk lokea tersebut di atas adalah lokea. Oke, ayo silakan teman-teman dijawab. Kita cocokkan ya. Oke. Untuk selanjutnya, seorang ibu, yaitu Nyonya B, setelah melahirkan normal 2 jam dengan jenis kelamin laki-laki dan kondisinya normal. Menurut keterangan ibu di atas, ibu tersebut berada di masa, oke, mudah ya. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, Nyonya A setelah melahirkan 10 hari ya, normal dengan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital normal, Nyonya B bisa mengambil langsung tanggung jawab dan merawat bayinya. Dia harus menyesuaikan diri dan tuntutan ketergantungan bayinya dan terhadap interaksi sosial. Nah, Nyonya A sudah berada pada fase Oke, untuk jawabannya teman-teman. Tadi ya, untuk yang pertama jawabannya lokea
yang keluar pada hari ke-7 ya adalah Lokea sanguilenta ya. Yang mana Lokea alba yang terakhir ya. Yang pertama adalah Rubra sanguilenta serosa alba. Oke, jadi untuk 3-7 hari yang keluar adalah Lokea sanguilenta ya. Kemudian untuk yang kedua, ya ini sudah terlihat sangat jelas ya. Bayinya sudah lahir, tentunya di masa nifas. Oke, untuk yang ketiga yaitu masa di mana ibunya sudah mengambil alih semuanya ya tanpa bantuan dari si ibu, tenaga kesehatan ya. Ini sudah mengambil perannya, tentunya dia sudah berada pada fase letting go. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah selesai ya untuk materi asuhan kebidanan pada masa nifas. Harapannya teman-teman semuanya semoga apa yang saya sampaikan ya, apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa digunakan dan diaplikasikan mungkin untuk sharing dengan teman-teman sejawat yang lainnya dan digunakan untuk membantu untuk kliennya yang dihadapi di lapangan. Oke, cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan ya, dan mungkin referensinya masih ada yang terbaru lagi. Nanti kita bisa diskusikan kembali di pertemuan selanjutnya. Akhir kata saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.